Itu keliru, Mbak. Apa? Ini musangking. Terus yang itu? Oh, bukan Coba. musangking aja udah enak ya, apalagi musangking beneran. Ini musangking Kita buka asli ya. original ini. Halo Ini prank, nah prank. Bukan musangking aja udah enak kayak gitu, apalagi musangkingnya ya beneran. No. Nah prank bro. Nah, itu musangking itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan saya di channel Sulismono. Dan ini adalah channel yang membahas ya atau memberi cara tutorial bagaimana sih baiknya apapun di bidang bibit buah. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih cara yang benar untuk membongkar pohon durian yang umur 2-3 tahun, jadi sudah gede, sudah berbunga kadang-kadang atau sudah berbuah malah ya. Tapi nanti kita akan tahu caranya dengan wawancara dengan orang yang tepat, orang yang tahu benar-benar, yang sudah pengalaman bagaimana sih sebenarnya cara yang benar membongkar atau mendongkel durian-durian yang sudah tua ya, yang sudah mulai mau produksi, sudah memasuki masa-masa generatif ya, sehingga kalau orang bilang sudah memasuki masa-masa yang namanya dewasa. Dan ini sulit ya, nggak seperti membongkar durian-durian umur 2 tahunan yang maaf ya didongkel gitu pakai srok atau pakai linggis yang seperti untuk kelapa sawit itu srok atau apa. Tapi ini lebih dalam lagi. Ini nanti membongkarnya dengan cara perlahan, bahkan waktunya perlu waktu sampai 1-2 minggu atau bahkan lebih dari itu, dan karantinanya perlu waktu lagi. Kita akan tanyakan hal-hal seperti itu. Lihat seperti ini, dan ini harus jelas ya bahwa tanah yang di sini adalah tanah sawah. Itu lihat tanah sawah ya, sebenarnya ini tanah sawah yang kemudian dibuat seperti kebun, dan ini khusus kebun durian. Nah, karena permintaan terkadang kita harus memang membongkar kebun-kebun kita untuk dijual kepada orang-orang yang memang membutuhkan untuk duriannya berbuah secara cepat. Dan biasanya ada orang-orang yang orang-orang yang kaya, atau maaf ya, orang-orang yang sudah manula yang memang menginginkan pohon duriannya cepat berbuah, cepat menghasilkan. Dan dia nggak butuh waktu lama. Mungkin karena dulunya nggak sempat kepikiran punya kebun buah atau punya pohon buah. Baru setelah pensiun mereka terkaget-kaget, saya belum punya kebun buah, belum punya pohon buah yang bisa membuat hati dia senang atau hati dia terhibur. Dan ini adalah salah satu caranya, tinggal membongkar pohon-pohon durian yang memang sudah mulai terbentuk atau mulai memasuki masa-masa dewasanya atau fase generatifnya. Nah, kita akan wawancara dengan Mas Mus yang sudah rutin lah membongkar atau mendongkel durian-durian premium atau durian-durian yang gede, yang sekelas ini, yang sudah berbuah, yang sudah berbunga, atau yang gede kayak gini. Yuk, Mas Mus, terbiasa ya dengan bongkaran gede-gede gini? Ya, awal mulanya karena permintaan sih. Iya, tadinya bibit aja Mas ya? Tadinya bibit yang sekitar 2 meter ke bawah kan. Oh, Tapi ya itu seperti tadi Bapak
bicarakan tadi karena permintaan yang besar-besar, jadi kita terpaksa Melayani. mendongkrak melayani. Dan ibaratnya ini nganu ya apa beda. Nah kalau yang saya pernah membuat video cara mendongkel atau membongkar ukuran yang 1 sampai 2 meter cuma pakai apa itu Pak? Pakai apa? Kalau sini bilang Banyumas bilang itu pakai selondom. Selondom. Nah yang untuk kelapa sawit itu Iya. ya itu pakai itu mudah. Tapi ternyata yang ini nggak bisa. Ini enggak, terpaksa ini pakai cangkul. Cangkul. Tetap Jadi pakai cangkul. bener-bener ada fasenya Pak ya, Iya. atau ada tahapannya. Iya. Gimana Pak tahapannya? Mungkin bisa nganu Mas, bisa diceritakan tahap pertama mungkin pembentukan ini aja atau pertama yang Mas bisa sampaikan. Untuk cara mendongkel bibit jumbo biar nanti hasilnya bagus, kita harus memilih betul-betul pohon yang sehat seperti ini kan, nggak ada penyakit, terutama itu daun-daun sehat. Itu syarat pertama. Iya. Tapi kalau seperti yang saya lakukan, kalau belum sehat nggak berani, nanti kita dongkel mengukur postur batang. Manakala batang kita sekitar diameter 30 cm, kita buat seperti ini. Kalau sistem Banyumas atau membentuk seperti pot. Nah, dibungkus, cuman bawahnya kita sisakan Itu ya termasuk apa? akar Yang tunggang. akar yang gede-gede juga Mas. Ya. Umpama salah satu pohon ada akar seperti ini, kok menyamping atau di atas atau di mana, kita sisakan istilahnya buat kuat-kuat ini berdiri. Itu juga fungsinya seperti pohon besar itu memang beda sama yang 2 meter ke bawah. Dan akar tunggangnya juga belum dipotong nih. Belum. Belum. Jadi memang anu ya kehati-hatian Bertahap. itu. Ya, bertahap. Nah ini perlu waktu berapa untuk itu? Dari awal, cuma ini contoh dongkel tanggal 5. Sekarang sudah masuki 10 hari dongkel lah. Ini paling 5 hari, kemudian tunggu sambil melihat kondisi sudah fit. Kita baru angkat sampai tempat karantina yang kedua, itu karantina sebelum dibawa, sebelum dipindahkan ke Tempat konsumen. tertutup itu kan. Berarti sudah diangkat. Iya, sudah diangkat. Mas Mus pernah yang menceritakan cara bahwa setelah ini biasanya ditutup gitu, itu lebih bagus lagi Mas? Oh, sistem ditutup. Ini fungsinya biar air mengendap. Oh. Jadi nanti ini selalu basah, itu sangat bagus buat proses karantina. Dan itu yang sering Mas Yang sering saya lakukan. Jaga mati, Kita tutup lagi. tidak dibuka lagi kayak Tidak gini dibuka, ya. iya. Ya, ini memang anu ya apa kita milih tadi ya apa yang namanya apa syuting ini milih mana yang kira-kira bisa untuk penjelasan. Nah, yang sistem yang tadi diceritakan Mas Mus kayaknya nggak bisa untuk apa menjadikan kita bisa apa bercerita ini Mas. Kalau karena prosesnya tertutup, tapi lihat dengan proses ini Anda jelas ya bahwa ada sistem yang terbuka kayak gini, ada yang tertutup tapi lebih bagus yang tertutup, Yang tadi tertutup, ya. lebih cepat Nanti dan prosesnya. lebih nganu ya apa pulihnya itu lebih nganu kayak ibaratnya kayak nggak didongkel aja. Iya. Nah kalau nganu apa daun ini Pak dipilih memang daun yang sudah tua. Sudah tua. Oh, Contoh, karena, nanti kita akan lihat contoh daun yang masih muda. Ini perbedaannya sangat jauh. Ini daun yang sudah mapan, tua, ujung-ujungnya ini. Hebatnya sudah dormannya. Jadi tingkat kerontokan daun waktu di karantina lebih aman. Ini Beda contoh, dengan ini. contoh yang waktu muda kita dongkel. Jadi dia nanti Pucuk-pucuknya itu. ujung-ujungnya itu rusak. Itu perbedaannya antara daun tua dan daun muda. Makanya yang kayak gini nggak bisa dibongkar ya karena Belum. ini pucuknya banyak sekali. Kalau ini lebih banyak lagi pucuknya ini lihat. Daun Ini muda. ditunda Ditunda untuk dulu. tidak dibongkar. Ya gitu. Paling tidak Anda tahu bahwa apa yang namanya permintaan itu macam-macam Mas ini. Ya. Dan salah satunya adalah apa yang sudah 3 tahun atau yang sudah berbuah atau yang sudah berbunga. Itu ya. Itu Mas yang sekarang agak spesialis di situ. Iya. Kalau nganu Mas apa kadang-kadang nih misalnya Mas apa membongkar untuk tanah-tanah misalnya pembeli kita atau pelanggan kita minta dibongkarkan padahal tanah itu tanah maaf ya tanah bukan tanah sawah gimana agak sulit juga Agak sulit. Cuman itu pakai sangat berhati-hati ketimbang yang ini. Kalau ini bisa kita bentuk seperti pot dulu karena tanahnya itu. tanahnya. Nah ini bedanya kenapa Mas tanah sawah tuh gimana Kalau tanah sawah kebanyakan itu lebih lengket, lempung ya mengandung tanah liat. tanah liat
Kalau tanah pekarangan kan lebih gimana ya, keras, Dan mudah pecah. mudah pecah. Itu sangat hati-hati. Usahakan 2 hari, ya minim-minimnya 1 hari sebelumnya itu disiram kuat. Cuma sama tanah pekarangan. Betul. Jadi anu ya Pak, kembali terus gitu Mas ya. Iya. Coba kita lihat yuk ke sini. Ini musangking Mas ya? Musangking ini. Beda apa Mas musangking sama bawor? Lebih tahan bawor kalau pembongkaran. Kalau tingkat kerontokan satu perbedaan, masalah tingkat kerontokan itu lebih riskan musangking. Memang. Betul. Kalau bawor lebih tahan masalah daun, Jadi dia lebih kuat kalau nganu. lebih kuat. Dan lagian bawor tuh nganu ya mendek. Bagus gitu. Lebih percabangannya lebih bagus Mas ya. Apalagi ini nganu apa? Kayaknya dipotong di sininya Mas ya. Memang Jadi kita pembentukan harus pruning sejak dini ini, diterapkan pruning. Istilah pruning sejak dini itu dari sekitar 2,5 meter sesuai selera sih. Oh. Kadang 2 meter kita potong biar nanti lama-kelamaan pohon cepat besar. Nah itu yang perlu diberitahukan kepada sampean, kepada Anda bahwa pruning atau pemotongan pohon ketika ketika tinggi 2,5 meter ya, itu bukan hal yang haram gitu ya, karena orang-orang kadang wah nanti bentuknya jadi jelek, jadi nggak. Padahal ini malah membantu untuk cepat berbuah ya, berbuah. Ada orang salah TikTok bilang ini topping. Mungkin gitu. Terus pembentukannya juga nganu Mas. Ini sangat membantu untuk pembentukan batang dan dahan-dahan seperti ini. Lebih banyak yang nganu. Soalnya kita durian itu kan faktor utama di dahan. Nanti kalau dahan belum memenuhi syarat, kadang-kadang nanti setelah tempat buah akan isi 1 atau 2 nanti bisa kering. Oh gitu. Kenapa? Karena nggak datar gitu ya? Nggak sesuai. Kadang-kadang ini belum. Soalnya ini kecil. Ini udah memasuki Masalah ini. minyak standar. Ini kadang-kadang kalau nanti buah nanti kering. Kayak belum siap. Belum gitu ya? siap. Betul. Tuh lihat, ini ada kaki 3-nya. Nah, ini kok menyatu sebenarnya? Kaki itu sebenarnya mempengaruhi enggak sih? Kok tiba-tiba sudah umur 3 tahun ini menyatu sendiri Pak? Ya awal mula sih kaki memang buat variasi. Ada yang beranggapan katanya ini biar dapat makanan banyak. Mempengaruhi pertumbuhan Mempengaruhi gitu ya? pertumbuhan. Betul. Cuman nanti ya pada usia 4 tahun, apalagi sudah masa-masa produktif dengan diameter batang 50 cm, menyatu nggak kelihatan. Betul. Dia menyatu sendiri. Menyatu ini juga menyatu. Kita lihat sana yuk. Kita lihat. Tapi nganu pembentukan percabangannya lebih bagus ini daripada musangking Pak ya? Ya artinya Ini memang kan atau dari kecil sudah ditata sedemikian rupa. ada sistem beating. Ada itu. Kalau di bawah tuh ada Banyumas itu ada sistem beating. Bawor, ya semua jenis sih pakai bikin sekarang. Lihat tuh, percabangannya sampai wow bagus banget gitu. Lihat tuh. Nah ini lumayan sih ada rontok. Rontok itu biasanya 1 minggu 2 minggu ya Pak. Kalau ini Untuk sudah pohon sekian biasanya sampai 15 atau 20 hari masih sudah sehat rontokan. Nah setelah diangkat Setelah diangkat lumayan nanti. Kalau pas dipotong itu pasti ada Pak. Tambah kerontokan itu pasti ada. Pasti ada. Ya, seperti apa ini? Tanaman kan semua ya punya bernyawa lah. Nanti kan ada istilahnya karantina buat pemulihan. Jadi ada 2 tahap nih Pak pemulihan. Dari mulai ketika dia digali sekitar 2 minggu gitu, kemudian di atas, kemudian di tempat teduh karantina itu 2 minggu lagi. 2 minggu lagi, paling Jadi, cepat. Oh, biasanya lebih dari itu. Biasanya kadang-kadang kalau saya di karantina saya habis dipotong itu di rumah sampai itu 15 hari paling cepat sampai 20 hari. 20 hari. Baru bisa dipindah. Jadi itu kadang-kadang pemesan tuh terburu-buru Mas. Iya. Itu harus cepat padahal kita prosesnya itu. Jadi maaf kadang-kadang kalau sampai kadang-kadang resiko itu harusnya ditanggung bareng kalau pengen cepet-cepet, karena kalau kita nganu 15 hari berarti 1 bulan ya Pak. 1 bulan. Itu paling tidak ya. Jadi kalau sampai mesan sekarang kemudian baru dibongkar, ingat 1 bulan. Kecuali kita punya karantina yang sudah jadi. Iya. Seperti Mas Mus ini punya karantina sendiri. Jadi sampai mau cepet juga bisa, karena dia tapi ya nggak banyak sih.
misalnya perlu banyak ya waduh harus bongkar Perawatannya. dulu. Harus sabar 1 bulan. Kalau bener kalau nggak bulan bukan seperti maaf ya yang ukuran 1 sampai 2 1 meter sampai 2. nggak apa ya itu paling Iya. paling seminggu 2 minggu aja udah pulih. Iya. Jadi karantina itu mengukur dari besar kecil dan besar kecilnya yang jelas, besar kecilnya pohon. Nah ini mas itu kan ini kan memang udah lihat. Tapi kalau nganu kok kadang masih ada yang pecah gitu mas, nggak apa-apa itu mas? Ini nggak apa-apa, ini biasa ini karena faktor Apa kan galian panas tanah. ya? Iya, Enggak. panas, cuaca, Gerak gitu. pengaruh. Makanya kadang kita melihat banyak yang kita unsur yang kita dipertimbangkan, ada cuaca, ada kesehatan pohon itu mempengaruhi lama dan tidaknya karantina. Dan mas titan ya istilahnya. Oh ini siap dibongkar. Oh iya. Ya berdasarkan Pengalaman. Kebiasaan, iya. Nah ini bagus sekali ini. Ya. Nah, ini pembentukan percabangan yang bagus ya untuk bawor ya mas ya. Sampai mendek gitu. Tapi nantinya duriannya ya kadang sampai mendek gitu mas. Ya. Kalau Sampai percabangannya nyentuh gini. tanah ya. Iya betul gitu. Itu ciri khas apa bawor ya pembentukannya dari bawah gitu keren. Atau ada cara mas misalnya apa akarnya didalamkan gitu supaya pendek atau gimana? Enggak. Malah yang bagus kita tanam agak sepertiga itu agak ngangkat Oh. supaya nanti akar yang setelah karantina kan butuh pemulihan selama 1 tahun kalau pohon besar. Jadi tahun berikutnya kalau sudah itu bisa berbuah itu agak diangkat sepertiganya. Cuman kalau masalah bentuk tangkai kok dari bawah itu memang dari kecil udah dilatih pakai tadi yang Oh iya, pakai fitting gitu. itu. Nah ini perlu saya kasih info. Ini nih ya contoh daun yang tidak sehat. Ini kalau satu pohon Yes, jumbo kenapa itu, Mas? ini kok nggak sehat, belum berani dongkel. Tapi cuman Karena 1-2 satu batang batang nggak ya, apa-apa nggak ya. Tapi kalau seluruhan Jamur ya mas. ini faktor jamur ya. Nah ini anu ya petani sekarang udah berani ya pakai apa obat jamur 1 bulan sekali kadang-kadang. Iya. Ya karena memang apa Malah kadang- durian tuh anu mas cepat kena jamur. Iya, terutama musim hujan. Oh gitu ya. Oh berapa kali mas kalau musim hujan? Kalau sumpama ini parah seperti ini, Heeh. kita untuk pemulihan seminggu 2 kali malah. Kalau biar cepat Pulih lagi. pulih gitu ya. lagi. Kalau pohon, Karena ini akan merembet kemana-mana. iya, kalau nggak cepat diatasi, Merembet. ini menghambat pertumbuhan saat. Kalau hama itu ini mas ya, menganu ya kayak Itu belalang. sejenis belalang kita Belalang. pakai Nganu ya. itu fungisida, insektisida. Oke. Yang sistemik biasanya kata orang bilang. Untuk percabangan itu mas lihat atas tuh. Ini yang sudah sudah terangkat, sudah dikarantina. Ini bentuk flower yang gede ya, 4 meter. Jadi kayak ini. Dan ada yang sempat. Nah ini fungsinya dari apa? Nah, karantina. Dia akan pulih. Ya. Besarnya 4 meter. Ya. Ini sudah terbentuk yang power itu bagus, bentuknya bagus. Dibanding dengan musangking lah, yang musangking itu agak kurang ya, itu juga kurang. Ya, 2/3 ditanam, yang 1/3-nya diangkat. Seperti nanam pohon jeruk seperti itu. Nanti fungsinya walaupun lubang lebih dalam nggak apa-apa. Cuma nanti fungsinya buat kalau tanah udah kecangkul kan gembur. Kesempatan buat pertumbuhan akar tunggal yang tadinya dipotong. Siap. Durian musangking rasanya enak, manis. Kita udah nyoba ya tadi ya teman-teman. Iya, mantap. Ternyata durian musangking Mantap. warnanya nih, warnanya kuning, puket, nggak ada pahitnya, nggak ada, kalah sama manisnya.
Enak ya guys ya? Coba lihat nih duriannya. Warnanya kuning, bijinya pun bijinya nggak besar nggak, tebel dagingnya, mantap, banyak manisnya, puket lagi. Memang ini terbaik di dunia Bu ya? Ini memang durian terenak di dunia. Mau coba? Cari aja di Ungaran, di tempatnya Pak Sulis Mono, ya. Oke guys, besok kita makan lagi ya yang banyak. Siap. Oh, tapi itu keliru, Mbak. Apa? Ini musangking. Loh. Lah, terus yang itu? Oh, bukan Coba. musangking aja udah enak ya, apalagi musangking beneran. Dibuka ini, Mbak. Aduh. Ini musangking Kita buka asli ya. original ini. Halo Ini ya. prank, kena prank. Bukan musangking aja udah enak kayak gitu, apalagi musangkingnya yang beneran. Mbak Agis kena prank bro. Nah, itu musangking itu. Mantap. Pahitnya yang Katanya suaminya yang suka ya? Mbak. ini suka lagi, enak lagi ya toh. Wah, ya bawa pulang saya tambah enak maknyus. Nah, lihat nih. Ada ya pahitnya ya, ketara banget. Mbak. Pahit-pahit piye ngono ya. Nah, ini tadi Mbak yang kena prank nih ceritanya. Duriannya memang nganu ya. Ini pahitnya tidak terlalu pahit, alkoholnya juga tidak terlalu, tapi creamy-nya top. Top ya. Artinya rasa mentega, rasa apa? Es krim, rasa es krim. Sayang nih Mbak. Rasa durian banget. Kenapa nggak ikut makan nih? Pas puasa ya. Puasa ya. Nah, alhamdulillah tadi udah menyaksikan kan video prank sama Mbak Agis ya. Terus maaf Mbak Agis, tapi ini nganu ya guyon-guyonan Mbak Agis ya, dalam artian kita memang nganu ya apa? Di sini kumpul itu bukan cuma duriannya aja, tapi keseriaan kita, guyonan kita dan sebagainya. Luar biasa ini cerianya kita ya. Karena gitu, kita udah lama tahunan nggak ketemu, tapi dengan kayak gini, dengan durian ini kita mampu mempererat persaudaraan kita lagi, mempererat persahabatan kita lagi. Jadi bener banget Agis ya, ikhlas ya di prank tadi ya. No. Makasih ya. Baru kali makan durian enak banget. Enak. Full ya. Dalam hati memang ada kelihatan manis. Saya ngabisin sayang banget, sedikit-sedikit makannya. Oh, artinya pahitnya juga ada, tapi sedikit ya bisa ketutup ya. Elegan. Katanya Bener, elegan atau premium untuk kelasnya ya. Oke, jangan ragu lagi nanam durian musangking karena memang beda dan enak. Nah, ini memang mantap ya, kuningnya luar biasa. Dan ini ciri khas dari musangking ya, ada keluar yang namanya apa? Bijinya dari dagingnya. Ini ciri khas selain bintang yang di sini tadi ya. Nah, dari prank tadi rasanya kita jadi penyuh gitu ya, bahwa durian ternyata nggak cuma sekedar makanan yang tapi makanan yang bisa membuat kita ceria dan bersama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.